2 menit lagi menuju peluncuran bom. Tidak ada pesawat tempur, belum ada flag. UT. Primer tidak bisa digunakan. 3 lintasan dan titik bidik masih kabur. Flux akurat untuk ketinggian dan semakin dekat. Navigator merencanakan jalur ke barat daya menuju Nagasaki. Pada tahun 1942, ketika Nazi Jerman menguasai sebagian besar Eropa, Amerika Serikat dan sekutunya sedang mengerjakan proyek paling rahasia dan ambisius dalam sejarah, Proyek Manhattan, perlombaan untuk mengalahkan Nazi dalam pembuatan bom atom pertama. Senjata itu dikembangkan di Los Alamos, jauh di atas Santa Fe, New Mexico, tempat para ilmuwan membangun alat peledak plutonium. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian sepanjang waktu dan upaya industri, mereka membuktikan bahwa alat itu bisa berfungsi. Tepat sebelum fajar pada tanggal 16 Juli tahun 1945, di sebuah lokasi terpencil bernama Trinity di Gurun Hornado del Muerto, alat yang dijuluki gadget itu meledak dengan daya ledak sekitar 21 kiloton. Malam berganti menjadi siang dan matahari buatan manusia terbit di atas gurun. Presiden Harry Truman berada di Potsdam ketika berita tentang Trinity sampai kepadanya. Sebuah kawat berkode dari New Mexico melaporkan bahwa uji coba itu berhasil melampaui ekspektasi. Hal itu mengubah nada konferensi dengan Churchill dan Stalin di seberang meja. Truman kini tahu bahwa bom itu berhasil. Pada tanggal 24 Juli ia memberitahu Stalin dengan sengaja secara samar bahwa Amerika Serikat memiliki senjata dengan daya rusak yang luar biasa. Stalin dengan seringai menjawab, "Saya harap Anda akan memanfaatkannya dengan baik untuk melawan Jepang." Mengetahui sepenuhnya rahasia proyek Manhattan melalui spionase. 2 hari kemudian, pada tanggal 26 Juli muncul deklarasi Potsdam yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Cina. Deklarasi itu menyerukan Jepang untuk menyerah tanpa syarat, berjanji tidak akan memperbudak negara itu, tetapi menuntut perlucutan senjata dan pengadilan kejahatan perang, dan memperingatkan bahwa jika Jepang gagal memenuhi tuntutan ini, Jepang akan menghadapi kehancuran total dan segera. Di Tokyo, para pemimpin yang terpecah secara efektif tidak menerima, memilih untuk mengabaikan deklarasi itu dengan diam sambil mengejar harapan terakhir untuk mediasi Soviet. Namun bahkan sebelum jawaban itu, mesinnya sudah bergerak. Pada tanggal 25 Juli Truman menyetujui perintah Jenderal Karlsbad yang memberi wewenang kepada kelompok gabungan tersebut untuk menjatuhkan bom atom paling cepat setelah tanggal 3 Agustus jika cuaca memungkinkan terhadap daftar target yang mencakup Hiroshima, Kakura, Nagata, dan Nagasaki. Kyoto, yang sebelumnya berada di urutan teratas daftar, telah dihapus setelah Menteri Perang Henry Stimson berpendapat bahwa Kyoto adalah jantung budaya dan akademis Jepang, dan pelestariannya akan menjadi hal yang penting bagi rekonsiliasi pasca perang. Tokyo tidak dipilih karena pengeboman selama berbulan-bulan telah menghancurkan kota tersebut, sehingga penilaian kerusakan hampir mustahil dilakukan. Sebaliknya, Hiroshima sebagian besar tetap tidak tersentuh, menjadikannya lokasi yang ideal untuk mengukur dengan jelas dampak bom atom yang menghancurkan. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, misi yang direncanakan dengan cermat dimulai di pangkalan udara Northfield di Pulau Tinian. Tepat pukul 2.45 pagi, Boeing B-29 Super Fortress berwarna perak bernama Enola Gay, yang dipiloti oleh Kolonel Paul Tibbets, meraung di landasan pacu, membawa bom atom siap tempur pertama di dunia, yang diberi nama Little Boy. Cuaca cerah di depan. Langit-langit tidak terbatas. Pertahankan arah dan ketinggian.
ETA ke IB tepat waktu. Dua pesawat pendamping, Great Artiste, yang dilengkapi dengan instrumentasi untuk mengukur kekuatan ledakan bom dan kejahatan yang diperlukan, bertugas untuk fotografi dan dokumentasi, mengikuti dari dekat. Little Boy adalah bom fisi uranium-235 tipe senjata dengan berat sekitar 9.700 pon atau sekitar 4.400 kg yang dirancang untuk mencapai massa kritis melalui penembakan cepat proyektil uranium ke target uranium. Penyatuan tiba-tiba ini akan memulai reaksi berantai yang tidak terkendali, melepaskan kekuatan ledakan yang setara dengan sekitar 15.000 ton atau 15 kiloton TNT. Setelah penerbangan selama 6 jam yang mencakup jarak sekitar 500 meter atau sekitar 2.400 km, formasi tersebut mendekati daratan Jepang sekitar pukul 7 pagi. Pesawat pengintai cuaca Straight Flush sebelumnya telah mengonfirmasi langit cerah di atas Hiroshima, yang menentukan nasib kota itu. Mendekati ketinggian 31.000 kaki atau sekitar 9,5 km, Tibbets memulai pengebomannya, menyerahkan kendali akhir kepada Mayor Pengebom Thomas Farabi. Radar Jepang mendeteksi sekelompok kecil pesawat sekitar pukul 7:09 pagi, yang memicu sirene serangan udara awal di Hiroshima. Namun, ketika pengamat menyadari bahwa hanya ada 3 pesawat, militer berasumsi bahwa itu hanyalah misi pengintaian dan bukan serangan bom. Tragisnya, mereka membatalkan peringatan, sehingga kehidupan sehari-hari di kota itu kembali normal. Pada pukul 8:09 pagi, target jembatan Ioi di dekat pusat kota terlihat jelas melalui lokasi bom Nordon milik Farabi. Tepat pukul 8:15 pagi, saat Enola Gay mencapai titik pelepasan yang optimal, Farah memicu mekanisme, membuka pintu ruang bom dan melepaskan Little Boy ke arah Hiroshima. Kira-kira 43 detik setelah dilepaskan, Little Boy mencapai ketinggian ledakan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 600 meter atau lebih dari 650 yard di atas klinik bedah Shimmer, meleset dari target yang dituju, jembatan Ioi, sekitar 240 meter atau sekitar 260 yard. Pada ketinggian yang tepat ini, alimter radar memicu mekanisme internal yang menembakkan proyektil uranium ke target. Memulai reaksi berantai nuklir yang tak terhentikan secara instan. Ledakan itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 mikrokon, melepaskan energi yang setara dengan sekitar 15 kiloton TNT. Seketika, kilatan cahaya putih yang menyilaukan menyelimuti kota, terlihat dari jarak bermil-mil, sesaat lebih terang dari matahari. Pengamat di darat menggambarkan ledakan hebat yang diikuti oleh ledakan besar yang memekakkan telinga. Bola api nuklir yang berapi-api terbentuk, dengan cepat meluas hingga radius sekitar 200 meter atau 216 yard, menguapkan semua yang disentuhnya. Memancar keluar, gelombang ledakan menghasilkan kehancuran yang mengejutkan. Dalam radius sekitar 340 meter atau 370 yard, hampir semua bangunan beton bertulang hancur dengan korban jiwa mendekati 100%. Keluar hingga sekitar 1,7 km atau lebih dari 1 mil. Bangunan tempat tinggal runtuh. Kebakaran meluas dan banyak korban jiwa terjadi. Pada jarak yang lebih jauh hingga 4,5 km atau 2,8 mil, gelombang kejut tersebut menghancurkan jendela, melukai ribuan orang yang dengan penasaran mendekati jendela setelah melihat kilatan tersebut. Radiasi termal yang intens menimbulkan luka bakar tingkat 3, menembus lapisan kulit dalam-dalam dan membuat ribuan orang yang selamat cacat parah atau cacat. Dalam radius sekitar 2 km atau 1,2 mil, panasnya cukup parah untuk menyebabkan luka bakar tingkat 3 seketika dan kebakaran meletus di seluruh kota, menciptakan badai api mematikan yang mengamuk selama berjam-jam. Dari sekitar 350.000 penduduk Hiroshima, sekitar 70.000 hingga 80.000 orang tewas seketika akibat ledakan, panas, dan radiasi langsung. Banyak yang hanya meninggalkan bayangan berbentuk manusia yang menakutkan, terukir permanen di trotoar dan dinding.
Ribuan orang lainnya tewas selama beberapa bulan dan tahun berikutnya, meninggal karena penyakit radiasi, luka bakar, dan kanker terkait, sehingga total korban jiwa mencapai lebih dari 140.000 orang pada akhir tahun 1945 saja. Kemudian pada hari yang sama, Presiden Truman berpidato di hadapan dunia dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa jika Jepang tidak menyerah, jika mereka sekarang tidak menerima persyaratan kami, mereka mungkin akan menghadapi kehancuran dari udara yang belum pernah terlihat di bumi ini. Meskipun kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, para pemimpin Jepang, yang lumpuh karena perpecahan internal dan ketidakpercayaan, tetap tidak menyerah. Maka keputusan pun diambil untuk menjatuhkan bom atom lainnya. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, 3 hari setelah Hiroshima dihancurkan, misi pengeboman atom yang direncanakan dengan cermat lainnya lepas landas dari pangkalan udara Northfield di Pulau Tinian, dengan tujuan untuk memaksa Jepang menyerah. Kali ini, 6 pesawat B-29 ditugaskan untuk peran tertentu. Pesawat utama, sebuah B-29 berwarna perak bernama Boxcar, yang dipiloti oleh Mayor Charles Sweeney, membawa Fat Man, sebuah bom atom tipe implosi berbasis plutonium, yang jauh lebih canggih dan kuat daripada bom berbasis uranium yang digunakan di Hiroshima. Great Artiste ditugaskan lagi dengan instrumentasi pengukuran ledakan, sementara Big Sting ditugaskan untuk dokumentasi fotografi. 2 pesawat pengintai cuaca, Enola Gay, yang memantau kondisi di atas Kokura, dan Lagin Dragon yang memeriksa Nagasaki terbang di depan, dan sebuah pesawat cadangan Full House kembali lebih awal karena masalah teknis dan tidak melanjutkan perjalanan ke target. Tak lama setelah lepas landas, Boxcar menghadapi masalah yang signifikan. Sebuah pompa transfer bahan bakar rusak, sehingga sekitar 640 galon bahan bakar tidak dapat digunakan. Sementara itu, Big Sting gagal melakukan pertemuan yang direncanakan dengan benar di atas Pulau Yakushima di selatan daratan Jepang. Terbang di ketinggian yang salah dan melakukan pola kaki anjing yang panjang alih-alih lingkaran ketat yang telah dijelaskan sehingga menyebabkan kebingungan dan penundaan. Formasi tersebut terus bergerak menuju Kokura, target utama mereka. Saat tiba, jarak pandang sangat terganggu, sebagian karena awan, tetapi sebagian besar karena para pekerja di pabrik Bajaya Hata di dekatnya sengaja membakar terbatu bara untuk menciptakan asap hitam tebal, dengan sengaja menutupi kota dari serangan bom. Boxcar mencoba 3 kali pengeboman terpisah di atas Kakura, semuanya tidak berhasil karena Kapten Pengebom Kermit Bayan berjuang untuk memastikan titik bidik secara visual. Yang menambah urgensi mereka, tembakan anti pesawat Jepang yang semakin akurat mengepung pesawat tersebut. Akhirnya, setelah gagal melewati ketiga kalinya, kru meninggalkan Kokura menuju target sekunder mereka, Nagasaki. Upaya yang gagal di Kokura kemudian memunculkan frasa, keberuntungan Kokura, yang merujuk pada lolosnya mereka dari bencana tanpa menyadarinya. Saat Boxcar berbelok ke barat daya menuju Nagasaki, bahan bakar menjadi sangat rendah. Meskipun kru telah sepakat sebelumnya bahwa pendaratan dengan bom atom bersenjata lengkap terlalu berisiko, sehingga lebih baik membuang Fat Man di laut, diputuskan bahwa pemboman radar di atas Nagasaki dapat dilakukan jika penargetan visual gagal, dengan membuangnya sebagai pilihan terakhir. Sesaat sebelum pukul 11 pagi, formasi itu tiba di atas Nagasaki. Jarak pandang di sini juga buruk, tetapi tiba-tiba awan mendung membuat Behan mendapatkan konfirmasi visual sesaat terhadap target. Tepat pukul 11 pagi, Great Artiste menjatuhkan paket instrumen yang dirancang untuk mengukur ledakan. Tabung instrumen disingkirkan, tembakan bagus, sinyal langsung. Roger, artis hebat, tahan lintasanmu, kita menunggu visual pada target. 1 menit kemudian pada pukul 11:01 pagi, Behan berteriak, aku menemukannya, petik 2, dan melepaskan bom Fat Man. Tepat pukul 11:02 pagi, Fat Man meledak di atas Nagasaki, melepaskan ledakan atom dahsyat lainnya di Jepang. Fat Man meledak sekitar 503 meter atau 550 yard di atas Nagasaki, meledak dengan hasil sekitar 21 koton.
Seketika, bola api nuklir besar berukuran sekitar 222 meter atau 243 yard dalam radius menelan pusat kota, sesaat menghasilkan suhu yang lebih panas dari permukaan matahari. Apapun dalam volume ini langsung musnah. Bangunan, kendaraan, dan manusia musnah dalam sekejap yang menyilaukan. Gelombang ledakan awal meluas keluar, menimbulkan kehancuran dahsyat dalam radius sekitar 760 meter atau 830 yard di mana bangunan beton bertulang dihancurkan. Dalam radius yang lebih luas sekitar 1,7 km atau sedikit di atas 1 mil, bangunan tempat tinggal dan komersial runtuh, api menyala tak terkendali, dan korban jiwa pun merajalela. Puluhan ribu penduduk Nagasaki mengalami luka parah atau terperangkap di bawah puing-puing. Pada akhir tahun 1945, sekitar 60.000 hingga 80.000 orang di Nagasaki telah tewas akibat ledakan, kebakaran, dan efek radiasi langsung. Menambah masalah Jepang, sesaat sebelum tengah malam pada tanggal 8 Agustus Uni Soviet melancarkan invasi besar-besaran ke Manchuria yang dikuasai Jepang, menghancurkan harapan terakhir Jepang yang putus asa untuk mediasi Soviet. Menghadapi kenyataan yang luar biasa dari dua bencana, kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat bom atom, dan serangan besar-besaran Soviet, Kaisar Hirohito mengakui kesia-siaan perlawanan yang berkelanjutan, menyatakan kepada rakyatnya bahwa musuh memiliki bom baru yang paling kejam. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syaratnya. Dokumen penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo pada tanggal 2 September tahun 1945, yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia II. Hari ini, 80 tahun telah berlalu sejak manusia pertama kali melepaskan kehancuran atom pada dirinya sendiri. 8 dekade sejak peristiwa naas itu, yang sering disebut sebagai bom terakhir manusia, dunia masih hidup di bawah bayang-bayang pemusnahan nuklir. Harapannya tetap bahwa Hiroshima dan Nagasaki akan selamanya menandai pertama, terakhir, dan satu-satunya saat senjata-senjata ini digunakan dalam perang.